يخرج منها ومن فتن الليل ومن طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق من خير يا رحمن. Setelah Nabi membacanya, jin tersebut dan omornya mati mengenai mulutnya. Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran terhadap proses Isra-nya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Lalu beliau melanjutkan perjalanan sehingga bertemu dengan satu kaum yang sedang bercocok tanam pada satu waktu dan memanen tanamannya tersebut di waktu yang lain. Tiap kali dipanen kembali lagi seperti semula. Nabi Muhammad bertanya pada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, apa ini?" Malaikat Jibril berkata, "Mereka adalah para pejuang di jalan Allah Ta'ala. Pahala mereka dilipat gandakan menjadi 700 dan sesuatu yang mereka nafkahkan di jalan Allah, Allah menggantinya." Dan ternyata kemudian Nabi Muhammad mencium sebuah aroma yang harum semerbak. Beliau berkata, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah bau harum dari seorang wanita yang menjadi tukang sisir rambut putri Fir'aun dan bau harum dari anak-anaknya. Tatkala dia menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisir yang digunakan tersebut jatuh dan dia mengucapkan dengan menyebut nama Allah, 'Celakalah Fir'aun.' Lalu putri Fir'aun tersebut berkata, 'Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku?' Ia berkata, 'Ya.' Sang putri berkata, 'Apa hal itu akan aku kabarkan pada ayah?' Dia berkata, 'Ya, silahkan.' Maka putri Fir'aun tersebut memberitahu Fir'aun ayahnya, sehingga Fir'aun memanggil dan berkata padanya, 'Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku?' Lalu dia berkata, 'Ya, betul Tuhanku, dan Tuhanmu adalah Allah.' Dan perlu diketahui bahwasanya selain seorang suami, dia juga memiliki 2 orang anak. Lalu Fir'aun mengutus seorang untuk membujuk mereka kembali ke dalam agama mereka, tetapi dia dan suaminya tidak mau. Maka Fir'aun pun berkata, 'Kalian akan kubunuh.' Wanita tersebut berkata, 'Jika kamu akan membunuh kami, sebaiknya kamu menguburkan kami ke dalam satu liang lahat.' Fir'aun berkata, 'Ya, itu adalah hakmu.' Lalu Fir'aun memberikan perintah untuk memanaskan sebuah wajan terbuat dari tembaga yang berisikan minyak goreng. Kemudian Fir'aun menyuruh untuk melemparkan wanita tersebut beserta keluarganya ke dalam wajan yang telah dipanaskan. Maka dilemparkanlah mereka satu demi satu hingga tatkala sampai pada giliran anak yang paling kecil yang masih menyusu. Anak tersebut berkata, 'Wahai ibu, meloncatlah, jangan mengulur-ngulur waktu hanya karena saya, karena engkau ada dalam kebenaran.' Sehingga wanita tersebut beserta anak-anaknya dilemparkan. Perawi berkata, ada 4 anak kecil yang berbicara ketika masih ada dalam ayunan. Yang pertama, anak kecil Siti Masyitoh, anak kecil yang menjadi saksi Nabi Yusuf, teman Jurej, dan Nabi Isa putra Maryam. Kemudian Nabi mendatangi sebuah kaum yang mana menghancurkannya kepalanya sendiri. Tiap kali kepala mereka hancur, kembali lagi seperti semula, dan hal tersebut tidak henti-hentinya mereka lakukan. Nabi bersabda, 'Wahai Jibril, siapa mereka?' Jibril berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang malas untuk melakukan sholat wajib.' Kemudian Nabi mendatangi sebuah kaum yang hanya kemaluan dan anus mereka yang ditutupi, berkeliaran seperti unta dan kambing. Makanannya berupa aldari, sejenis pohon berduri yang tidak bisa dimakan oleh binatang karena kotor, dan zakum, tumbuh-tumbuhan yang rasanya sangat pahit, serta bara api neraka yang berasal dari batu. Nabi bersabda, 'Siapa mereka, wahai Jibril?' Malaikat Jibril berkata, 'Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat dari hartanya, dan sama sekali Allah tidak menzalimi mereka.' Kemudian Nabi mendatangi suatu kaum yang di tangannya terdapat kuali berisikan daging yang sudah matang dan sebuah kadi berisi daging mentah, dan yang mereka makan adalah
daging yang masih mentah, sedangkan daging yang sudah matang dibiarkan begitu saja. Maka Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril berkata, "Ini adalah seorang laki-laki dari umatmu yang sudah memiliki istri yang halal, akan tetapi malah tidur dengan wanita lain sampai pagi hari, sedangkan istrinya menunggu hingga membuatnya tidur dengan laki-laki lain sampai pagi hari." Kemudian Nabi mendatangi sepotong kayu di tengah jalan. Apapun yang melewati kayu tersebut pasti tersangkut dan sobek. Maka Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan dari umatmu yang suka merampok di jalan-jalan." Kemudian Nabi membacakan, "Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah," yang artinya, "Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang yang beriman di jalan Allah." Lalu Nabi melihat seorang laki-laki berenang di sebuah sungai yang airnya berupa darah, yang mana mulutnya disuap dengan batu. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Lalu malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah perumpamaan dari para pemakan harta riba." Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak mampu membawa seonggok kayu bakar yang telah dikumpulkannya. Akan tetapi dia tetap menambah kayu bakar tersebut. Nabi berkata, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah umatmu yang tidak mampu untuk mengemban amanah, akan tetapi tetap bermaksud untuk mengembannya." Kemudian Nabi mendatangi sebuah kaum yang lidah dan bibirnya dipotong dengan sebuah gunting terbuat dari besi. Tiap kali dipotong kembali lagi seperti semula, dan hal itu tidak henti-hentinya terjadi. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril berkata, "Mereka adalah umatmu yang statusnya sebagai pendakwah fitnah. Nasihat dan pelajaran yang disampaikan pada orang lain tidak diamalkan, hanya dijadikan perantara untuk memperoleh urusan dunia, pangkat dan penghormatan." Lalu Nabi bertemu dengan sebuah kaum yang mencakar wajah dan dadanya dengan kuku mereka sendiri yang terbuat dari tembaga. Lalu Nabi berkata, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang suka menghina harga diri orang lain." Dan Nabi mendatangi sebuah lubang kecil yang mana darinya seekor sapi jantan berbadan besar keluar. Sapi tersebut berkehendak untuk kembali masuk, akan tetapi tidak bisa. Lalu Nabi berkata, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah seorang laki-laki dari umatmu yang kata-katanya bisa mencelakakannya, perkataan yang bisa mencelakakannya di dunia ataupun di akhirat. Dia menyesal dan berkeinginan untuk mencabut perkataannya kembali, akan tetapi tidak bisa." Dan ketika Nabi Muhammad sedang melakukan perjalanan, tiba-tiba dari arah kanan beliau terdengar suara, "Wahai Muhammad, berhentilah, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadamu." Nabi tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah pendakwah dari agama Yahudi. Seandainya kamu menjawabnya, maka umatmu akan menganut agama Yahudi." Dan tatkala Nabi dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba dari arah kiri beliau terdengar suara, "Wahai Muhammad, berhentilah, aku akan menanyakan sesuatu padamu." Nabi tidak menjawabnya, dan Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah pendakwah dari agama Nasrani. Seandainya kamu menjawabnya, niscaya umat kamu akan beragama Nasrani." Dan ketika Nabi ada dalam perjalanan, tiba-tiba beliau bertemu dengan seorang wanita yang kedua dengan bajunya terbuka serta memakai berbagai macam hiasan. Wanita tersebut berkata, "Wahai Muhammad, berhentilah, ada yang ingin aku tanyakan." Dan Nabi tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah dunia. Seandainya kamu menjawabnya, maka umatmu akan lebih memilih dunia daripada akhirat." Dan tatkala Nabi sedang berjalan, tiba-tiba beliau bertemu dengan orang-orang tua yang berada jauh dari jalan dan memanggil Nabi, "Tunggu wahai Muhammad." Jibril berkata, "Tetaplah berjalan wahai Muhammad." Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa ini?" Jibril berkata, "Ini adalah iblis, musuh Allah, dan dia ingin agar kamu mengikutinya." Nabi melanjutkan perjalanannya, dan tiba-tiba di pinggir jalan beliau bertemu dengan seseorang yang sudah tua renta. Orang tersebut berkata,
"Wahai Muhammad, berhentilah. Ada yang ingin aku tanyakan kepadamu." Nabi tidak menghiraukannya. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa ini?" Jibril berkata, "Sesungguhnya seperti orang inilah sisa dari umur dunia." Cukup sekian video kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran terhadap proses Isra-nya Nabi Muhammad. Dan semoga yang menonton video ini mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.